mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik pendelegasian. Yang pertama, kita masuk pada bagian latar belakang dari pendelegasian. Pendelegasian merupakan elemen yang esensial pada fase pengarahan dan proses manajemen karena sebagian besar tugas yang diselesaikan oleh manajer mulai dari tingkat bawah, menengah, dan atas. Jadi, dari sini teman-teman dapat kita simpulkan bahwa pendelegasian merupakan bagian penting dalam manajemen keperawatan karena di sini pemimpin memberikan tugas kepada perawat yang mampu dan terlatih agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan pelayanan tujuan tercapai. Baik teman-teman, selanjutnya adalah konsep delegasi. Konsep delegasi di sini teman-teman merupakan proses pelimpahan tugas dari satu orang ke orang lain. Biasanya itu dari atasan melimpahkan tugas kepada bawahannya. Agar pekerjaan ini bisa berjalan efektif, ada 4 komponen utama. Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini teman-teman artinya seseorang wajib menerima dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Contohnya, bawahan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Jadi, ketika tugas sudah didelegasikan, penerima tugas harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi, poin yang kedua di sini teman-teman adalah kemampuan. Kemampuan sendiri mengacu pada kesanggupan atau kompetisi seseorang dalam menyelesaikan tugas tersebut. Delegasi harus mempertimbangkan kesanggupan atau kemampuan seseorang. Apakah orang tersebut mampu atau tidak untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Poin yang ketiga adalah wewenang. Wewenang itu sendiri berarti hak atau kekuasaan untuk mengambil keputusan terkait tugas yang telah diberikan kepada kita. Tidak cukup hanya memberi tugas, tetapi kita juga harus memberi wewenang agar orang tersebut bisa bertindak tanpa perlu menunggu instruksi lagi dari kita. Poin yang keempat adalah poin yang terakhir, yaitu dukungan. Dukungan di sini berupa bantuan dan lingkungan yang mendukung, misalkan komunikasi yang baik, lalu kepercayaan dari pemberi delegasi kepada kita, kemudian fasilitas yang memadai. Dukungan ini penting supaya penerima tugas atau kita bisa bekerja lebih mandiri atau otonom dan dapat menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan awal. Jadi delegasi yang efektif itu harus seimbang antara tanggung jawab apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diselesaikan sesuai dengan tujuan utama. Yang kedua itu tadi kemampuan, bisa atau tidaknya kita melaksanakan delegasi yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga itu tadi wewenang, yaitu kita bisa atau tidaknya mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu dukungan, kita perlu dibantu dan juga difasilitasi agar memperoleh hasil yang optimal. Oke, baik, yang berikutnya itu pedoman pelimpahan wewenang yang efektif. Yang pertama itu tujuan spesifik. Tujuan spesifik berarti pelimpahan tugas harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Perawat atau tenaga kesehatan yang menerima tugas harus memahami apa yang harus dilakukan, hasil yang diharapkan, serta batas tanggung jawab. Dengan tujuan yang jelas, pekerjaannya menjadi lebih efektif, aman, dan mengurangi kesalahan dalam pelayanan pasien. Contohnya itu, perawat senior melimpahkan tugas pemantauan tanda vital pasien setiap 2 jam kepada perawat pelaksana. Dengan tujuannya itu memantau kondisi pasien pasca operasi. Kemudian yang kedua itu target waktu. Target waktu adalah pemantauan batas waktu dalam pelaksanaan tugas yang dilimpahkan. Hal ini penting agar tindakan dilakukan tepat waktu dan pelayanan kepada pasien tidak terlambat. Tujuan target waktu itu adalah meningkatkan efisien kerja, menghindari keterlambatan tindakan, memastikan kondisi pasien terus terpantau. Contohnya itu pemberian obat harus selesai sebelum pukul 08.00 sesuai instruksi dokter. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan memberikan petunjuk intervensi keperawatan yang sesuai terhadap kebutuhan pasien. Artinya, sebelum tugas dilimpahkan, perawat harus terlebih dahulu menilai kebutuhan pasien dan memberikan arahan yang jelas mengenai tindakan keperawatan yang harus dilakukan. Petunjuk harus sesuai dengan kondisi pasien agar tindakan aman dan efektif. Hal yang perlu diperhatikan itu, yang pertama, kondisi dan tingkat ketergantungan pasien. Yang kedua, kemampuan tenaga yang menerima tugas.
Yang ketiga, prosedur tindakan yang benar. Dan yang keempat itu pemantauan hasil tindakan. Jadi contohnya itu pasien dengan sesak napas membutuhkan pemantauan saturasi oksigen dan posisi semipolar. Perawat yang menerima pelimpahan harus diberi instruksi jelas mengenai cara pemantauan dan tindakan yang harus dilakukan bila kondisi pasien memburuk. Oke, baik, langkah-langkah pendelegasian. Yang pertama ada seleksi dan susun tugas. Seperti sediakan waktu yang cukup untuk menyusun daftar tugas-tugas yang harus dilimpahkan secara rasional dan dapat dilaksanakan oleh staf. Lalu yang kedua, seleksi orang yang tepat, yang dimana pilih orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan kemampuan dan persyaratan lainnya. Lalu yang ketiga, berikan arahan dan motivasi kepada staf. Seperti lebih baik pendelegasian dilakukan secara tertulis dan ajarkan pula bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Lalu yang keempat, lakukan supervisi yang tepat, di mana manajer harus bias menentukan apa yang perlu disupervisi, kapan dilakukan, dan bantuan apa yang dapat diberikan. Lalu yang berikutnya, memastikan akuntabilitas, seperti pemberi tugas delegasi bertanggung jawab atas kinerja tugas dan memverifikasi bahwa penerima delegasi menerima akuntabilitas untuk penyelesaian tugas. Lalu yang ketujuh ada mengawasi kinerja pendelegasian, yang dimana memberikan arahan dan harapan berkaitan tugas yang dilakukan, memantau dan mengintervensi jika diperlukan, serta mendokumentasikan penyelesaian tugas dengan lengkap. Lalu yang kedelapan ada mengevaluasi. Di sini mengevaluasi proses delegasi dari aspek pasien dan delegasi serta memberikan umpan balik kepada anggota tim. Lalu yang terakhir ada menilai kembali, yang dimana menilai kembali aktivitas yang didelegasikan disesuaikan dengan rencana keperawatan jika dibutuhkan. Yang berikut, ketidakefektifan pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian yang terlalu sedikit. Staf diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas, dan sering tidak terlalu jelas, sehingga tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, pendelegasian yang berlebihan. Penggunaan waktu yang sia-sia yang disebabkan keterbatasan manajer dan memonitor dan menghabiskan waktu dalam tugas organisasi. Yang ketiga, pendelegasian yang tidak tepat. Kesalahan yang ditemukan adalah pendelegasian menjadi tidak efektif jika diberikan kepada orang yang tidak tepat dan alasan delegasi hanya karena faktor senang atau tidak senang. Oke, baik. Kemudian adalah praktik pendelegasian. Praktik pendelegasian terbagi atas dua. Yang pertama itu pendelegasian terencana dan yang kedua adalah pendelegasian insidentil. Oke, baik. Yang pertama adalah pendelegasian terencana. Pada pendelegasian terencana yaitu pendelegasian tugas kepala ruangan kepada ketua tim untuk menggantikan tugas sementara karena alasan tertentu. Yang keduanya adalah pendelegasian tugas kepala ruangan kepada penanggung jawab shift. Yang ketiga adalah pendelegasian ketua tim kepada perawat pelaksana dalam pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah direncanakan. Yang kedua adalah pendelegasian insidentil, yaitu terjadi apabila salah satu personel ruangan MPKP berhalangan hadir, maka pendelegasian tugas harus dilakukan. Dalam hal ini, yang mengatur pendelegasian adalah kepala saksi keperawatan, kepala ruangan, ketua tim, atau penanggung jawab shift tergantung personil yang berhalangan. Akhir itu ada kesimpulan. Delegasi merupakan salah satu alat kepemimpinan. Kita memerlukan kecakapan untuk dapat mempergunakannya untuk mengetahui kegunaan dan cara kerjanya.
sehingga kita dapat mengambil keputusan dalam mendelegasi kepada seseorang yang tepat, pada seseorang yang sesuai dengan skillnya dan cara kerjanya.